Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial uji validitas dan reliabilitas, kemudian 3 ujian asumsi klasik dan uji hipotesis. Nah, ini merupakan tampilan awal aplikasi SPSS sebelum kita memasukkan data. Langsung saja, step pertama kita masukkan data. Caranya klik file, open data, kemudian jangan lupa untuk mengganti file of type-nya Excel, terus cari data yang sudah kita save, misalnya klik open, tunggu sebentar. Kalau muncul seperti ini, langsung saja kita klik OK. Kita tunggu sampai tampilannya berubah seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita sudah menginput data yang kita punya ke dalam SPSS. Nah, sebelum ke step selanjutnya, sebelum kita menjumlahkan data, jangan lupa untuk mengganti misalnya, ganti semua ini ke dalam bentuk scale. Ganti satu persatu semuanya ke dalam bentuk scale. Nah, setelah mengganti semua misalnya ke dalam bentuk scale, langsung saja kita ke step selanjutnya, yaitu menjumlahkan data. Caranya klik transform, compute variable. Nah, pada bagian target variabel ini kita masukkan nama variabel yang akan kita jumlah. Di sini saya akan menjumlahkan variabel x1. Jangan lupa function groupnya kita klik yang all, kemudian bawahnya kita cari sum. Ini kemudian arah panah ini, karena kita akan menjumlahkan target variabel x1, maka kita harus memasukkan komponen x1 nya kanan, terus kemudian klik to seperti 10, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah menjumlahkan variabel x1. Ulangi sebanyak variabel yang sudah kita punya. Di sini saya punya 4 variabel, yaitu x1, x2, x3, dan variabel y. Lanjut, ini yang x2.
Langsung kita oke. Lanjut ke yang X3. Setelah X3 selesai, kemudian yang terakhir lanjut yang variabel ini. Nah, setelah selesai menjumlahkan data masing-masing variabel, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti akan muncul yang di variabel view akan muncul di sini seperti ini. S1, S2, S3, yang ini merupakan data yang sudah kita jumlah. Jangan lupa desimalnya kita ganti ke 0 juga karena nanti akan memudahkan kita. Nah, setelah selesai menjumlahkan data, langkah selanjutnya yaitu langsung uji validitas. Caranya bagaimana? Nah, caranya langsung saja klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan masing-masing variabel seperti X1, kita pindahkan semua komponennya di X1. Dan jumlahnya juga kita pindahkan. Kemudian klik OK. Lanjutkan. Ulangi yang sama untuk variabel X2, X3, dan Y. Ini kembalikan. Karena ganti X2, kita pindahkan, kemudian jumlahnya juga kita pindahkan. Oke. Lanjut X3. X3 kita pindahkan. Jangan lupa jumlahnya juga kita pindahkan. Oke. Dan yang terakhir variabel Y. Dan jumlahnya juga kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Cara melihat data kita valid atau tidak, yaitu dengan kita fokus di tabel correlation ini, bagian paling bawah, yaitu bagian signifikan. Nah, dari tabel correlation ini dapat dikatakan bahwa semua variabel X1 ini
nilai signifikasinya ini kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 ini valid. Begitupun juga X2. Kita lihat bagian bawah sini, nilai signya kurang dari 0,05. Maka bisa kita katakan variabel X2 ini valid juga. Begitupun X3 ini nilai signya kurang dari 0,5, maka bisa dikatakan valid. Dan yang terakhir, nilai Y-nya, variabel Y-nya kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan valid juga. Nah, setelah melakukan uji validitas, kita langsung pergi ke tahap selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Langsung saja caranya, yaitu klik Analyze, kemudian klik Scale, kemudian Reliability Analyze, kemudian masukkan masing-masing variabel serta komponen-komponennya. Setelah kita masukkan, kita klik yang bagian statistik ini, kemudian kita klik yang item scale if item deleted, dan correlation. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ulangi cara yang sama untuk variabel selanjutnya. Scale variabel kita kembalikan. Sekarang kita ganti yang ke X2 nya. Langsung kita OK. Ketika kita klik OK, dan yang terakhir yaitu variabel Y. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Nah, cara melihat data kita reliable atau tidak, itu kita hanya fokus pada tabel reliability statistik ini pada Cronbach's alpha. Nilai minimal Cronbach's alpha pada pengujian yang dilakukan itu minimal adalah 0,06. Maka dapat dilihat bahwa X1 ini nilai Cronbach's alpha-nya 0,747, yang artinya lebih dari 0,06. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data ini reliable. Begitu dengan X2, mari kita lihat. Ini X2, kita bisa lihat nilai Cronbach's alpha pada tabel reliability statistik ini 0,815, yang artinya lebih dari 0,6. Maka dapat dikatakan
variabel X2 juga reliabel. Selanjutnya kita lihat yang X3. Pada tabel reliability statistik bagian Cronbach's alpha X3 yaitu 0,823 yang artinya lebih besar dari 0,6, maka bisa dikatakan data kita reliable. Kemudian yang terakhir pun juga sama, variabel Y. Kita lihat di sini nilai Cronbach's alpha variabel Y yaitu 0,609 yang artinya lebih dari 0,6. Berarti semua variabel data yang kita punya itu reliable karena lebih dari 0,6. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data ini reliable dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Nah, setelah data kita variabel reliability semua, kita langsung saja ke step selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Karena dalam data yang saya gunakan lebih dari satu variabel independen, maka saya menggunakan analisis uji regresi linear berganda. Dan data yang saya gunakan merupakan data primer, maka saya tidak perlu menggunakan analisis autokorelasi, melainkan selain uji analisis tersebut, yaitu saya akan menggunakan uji linearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Langsung saja, yang pertama saya akan melakukan uji linearitas. Caranya yaitu analyze, regression, kemudian linear. Klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian pada kolom dependen ini kita masukkan yang Y, dan independen kita masukkan X1, X2, dan X3. Nah, setelah kita masukkan dependen dan independennya, kita klik yang ini save. Kemudian pada predicted value kita klik yang unstandardized. Kemudian yang di residual kita juga klik yang unstandardized. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pilih menu grapes ini. Kemudian kita pilih yang legacy dialog. Kemudian kita pilih yang scatter or dot. Kemudian kita pilih yang simple scatter. Kemudian define. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan jangan lupa kita masukkan y-axis-nya itu yang unstandardized residual. Ini kita masukkan ke y-axis, dan x-axis-nya kita masukkan yang unstandardized predicted value. Kemudian langsung saja klik OK. Kita tunggu, nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, kita fokus pada graph
after the test residual. Nah, sebaran nilai-nilai membentuk pola acak. Jadi titik ini membentuk pola acak, maka dapat diasumsikan bahwa linearitas terpenuhi. Artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian langsung saja kita lakukan langkah uji linearitas menggunakan dengan compare means. Yaitu yang pertama kita klik menu analyze, kemudian compare means, kemudian kita klik yang means. Nah, jangan lupa kita masukkan variabel independennya yaitu y dan independennya yaitu x. Kemudian klik pada option, kemudian pada kotak statistik first layer ini kita centang test for linearity, kemudian continue, kemudian OK. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita yang fokus ke tabel ANOVA table pada bagian signifikan ini. Nah, di sini nilainya 0,158 yang artinya lebih dari 0,5, yang artinya bahwa data kita linear. Kemudian yang X2 kita lihat di sini yaitu nilainya 0,290, berarti lebih dari 0,5, yang artinya X2 juga linear. Begitupun juga X3. X3 ini nilainya 0,208, yaitu lebih dari 0,5. Ini bisa dikatakan bahwa S3 juga linear. Nah, jadi hubungan antara X1, X2, X3 ke Y itu bisa dikatakan linearitas karena masing-masing variabel itu nilai sigma lebih dari 0,5. Setelah linearitas sudah kita lakukan, langsung saja ke langkah selanjutnya yaitu uji heterogestasitas dan uji normalitas. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kan tadi udah kita masukkan variabel dependen dan variabel independennya. Kemudian kita klik plot, kemudian pada sumbu Y kita masukkan yang z-resid, dan pada sumbu X kita masukkan z-pred. Kemudian kita centang yang standardized residual plots ini yang bagian histogram dan normal probability plot. Kemudian continue, kemudian klik OK. Nah,
nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita untuk uji heteroskedastisitas kita fokus ke yang bagian scatter plot ini. Nah, dari hasil output ini terlihat sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu atau titik menyebar artinya bebas atau terjadi homoskedastisitas karena titik-titiknya menyebar. Yang mana asumsi klasik dalam model regresi ini terpenuhi, yaitu tidak terjadi. Nah, kemudian kita lihat yang uji normalitasnya. Kita fokus ke tabel normal pp-plot ini. Kebalikan dari uji heteroskedastisitas, pada uji normalitas ini, titik-titik plot harus mendekati garis tengah. Seperti ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data yang saya dapatkan, yang saya gunakan ini adalah data yang normal. Soalnya mendekati garis-garis diagonal ini. Dan pada tabel grafik histogram ini membentuk pola seperti lonceng gini. Maka artinya data terdistribusi secara normal. Nah, kemudian kita akan mencoba uji heteroskedastisitas dengan cluster. Langsung saja klik Analyze, Regression, kemudian Linear, kemudian klik Save. Nah, ini tadi kan sudah kita centang pada predicted value, unstandardized, dan residual unstandardized. Kita klik Continue, kemudian klik menu Transform, terus Compute Variable, kemudian pada kotak target variabel ini kita tuliskan ABS, kemudian spasi res, ABS res, nah setelah kita tulis target variabelnya ABS res, kemudian bagian public expressionnya kita tulis ABS kemudian buka kurung, kemudian kita cari yang unstandardized res 1 gini, kita klik gini, kemudian tutup kurung, dan oke. Nah, caranya nanti akan muncul di yang sebelah sini. Nah, nanti akan muncul di sini seperti ini. Itu ABSS. Ini. Setelah ABS res-nya muncul, kita langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu klik menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, pada kolom dependent kita ganti dengan variabel ABS res. Ini pada kolom dependent ini kita ganti yang ABS res. Kemudian klik save ini.
dan hilangkan centang pada unstandardized pada kotak residual. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Setelah muncul output seperti ini, kita fokus kepada tabel koefisien pada nilai signifikan. Nah, nilai signifikan ini harus lebih dari 0,05, maka dari ketiga variabel ini terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresinya karena lebih dari 0,5 gitu. Nah, kemudian langkah uji normalitasnya bisa juga dengan Kolmogorov-Smirnov test. Langsung saja, langkah-langkahnya yaitu analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian klik save, centang unstandardized pada kotak residual, kemudian klik continue, nah ini kemudian klik OK. Setelah klik OK, kita klik menu analyze, kemudian non-parametric test, kemudian one sample, kemudian legacy dialogs, kemudian kita pilih yang one sample GS, kemudian pada tes variabel di sini kita masukkan unstandardized yang residual, kemudian pada test distribution kita centang yang normal, kemudian OK. Kemudian muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test ini. Cara melihatnya yaitu kita fokus pada nilai signya, yaitu harus lebih dari 0,05. Nah, data yang saya punya ini nilai signya yaitu 0,268, yang artinya lebih dari 0,5, berarti data yang saya gunakan variabel X1, X2, X3 ini normal. Nah, setelah kita melakukan semua ini, setelah uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik, maka yang terakhir yaitu kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Karena data yang saya gunakan ini mempunyai lebih dari 2 variabel X, maka saya akan menggunakan uji regresi linear berganda. Nah, karena data yang saya gunakan ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari kuesioner, maka saya menggunakan analisis regresi berganda, di mana nantinya saya akan melakukan 2 uji, yakni uji F atau uji simultan dan uji T atau uji parsial. Langsung saja ke
Caranya yaitu kita lakukan uji regresi yang satu persatu. Kita klik analyze, kita klik regression, kemudian linear, kemudian ini kita pakai yang X1 saja. Kemudian kita centang estimate dan model fit pada statistik ini sudah kita centang ya. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kita ulangi satu persatu sebanyak variabel yang kita punya. Kita klik regression, kemudian linear, kemudian kita ganti X2 dan kita klik OK. Kemudian kita ganti yang X3, kita klik OK. Nah, setelah kita melakukan uji satu persatu, kita lanjut uji secara bersamaan, yaitu analyze regression linear. Kita masukkan semua variabel X-nya untuk statistik. Oke. Nah, cara melihatnya yaitu kita amati tabel model summary pada X1 ini. Kita amati model summary yang R dan R square. Nah, nilai R ini berguna untuk menentukan variabel yang dibahas kali ini memiliki interpretasi koefisien korelasi yang bagaimana. Jadi nilai model summary X1 ini adalah 0,433. Ini memiliki artian bahwa variabel X1 memiliki korelasi yang sedang. Begitupun X2 dan X3 kita lihat model summary-nya. Ini model summary-nya X2 ini 0,503. Itu berarti bahwa memiliki korelasi yang sedang. Kita lihat yang X3-nya ini memiliki R bernilai 0,524 yang berarti memiliki korelasi yang sedang. Nah, R square adalah nilai berapa persen hubungan X dengan Y. Nilai R square di sini harus 100%. Jadi pada variabel X1 R square-nya 0,187 kita ubah menjadi persen menjadi 18,7%. Berarti nilai pengaruh variabel pada X1 yaitu 18,7%. Begitupun dengan variabel X2 dan X3. Kita lihat R square-nya 0,253, kita ubah menjadi persen menjadi 25,3%. Berarti X2 memiliki pengaruh
25,3%. Nah, kemudian ketika diuji secara bersamaan, nilai R-nya memiliki korelasi yang kuat, yaitu 0,619. Dan pengaruh X1, X2, dan X3 ke Y yaitu sebanyak 38,4%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Yaitu kita sudah mengetahui pengaruh dan hubungan korelasinya X1, X2, X3 ke Y, kita kemudian langsung melakukan analisis uji F dan uji T. Nah, pada uji F, kita lihat pada tabel ANOVA. Ini kita lihat pada yang X1 saja. Nah, ini kita lihat pada tabel ANOVA. Nah, bisa dilihat bahwa di sini nilai sigma-nya kurang dari 0,5 dan nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu 26,296, dan nilai signifikannya kurang dari 0,5. Maka model X1 regresi yang diestimasi layak digunakan. Begitupun kita lihat yang X2-nya. Pada tabel ANOVA kita lihat nilai sigma-nya kurang dari 0,5 dan F hitungnya lebih besar dari F tabelnya. Maka untuk variabel X2 ini diestimasi layak digunakan. Kemudian kita lihat yang X3 pada ANOVA. Ini nilai sigma kurang dari 0,5 dan nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel. Maka model regresian diestimasi layak digunakan. Ini untuk ketiga variabel X1, X2, dan X3 nilai sigma kurang dari 0,5 dan nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan model regresian data yang kita gunakan itu layak digunakan. Kemudian untuk uji T kita bisa lihat pada tabel koefisien. Pada X1. Nah, ini kita bisa lihat pada nilai sigma ini kurang dari 0,5 dan T hitungnya lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 ini layak digunakan. Kemudian kita lihat yang di X2 juga. Kita bisa lihat bahwa pada tabel koefisien kita bisa lihat bahwa nilai sigma kurang dari 0,5 dan T hitungnya lebih besar dari T tabel. Begitupun juga X3 pada koefisien nilai sigma kurang dari 0,5 dan T hitungnya lebih besar dari T tabel. Dan pada
ketiga-tiganya jika diuji bersamaan, kita bisa lihat bahwa nilai sigma kurang dari 0,5 dan t-nya lebih besar dari θ-, maka dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis layak diterima. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi model. Kita bisa lihat pada tabel koefisien juga. Nah, di sini kita bisa lihat konstantanya yaitu 6,893, maka Y sama dengan 6,893 ditambah 0,088 ditambah 0,244 ditambah 0,124, yang artinya bahwa nilai variabel X ini mempengaruhi nilai Y juga. Maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai X1 meningkat sebesar 0,088, maka nilai Y juga akan meningkat 0,88 dan mereka akan saling berpengaruh satu sama lain. Sekian dari saya tutorial mulai dari uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.